Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Guru dalam pembelajaran daring kelas 5 SD Tunas Harapan Jaya. Bu Guru berharap anak-anak masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa agar apa yang nanti anak-anak pelajari bisa memberikan manfaat dan berguna dalam kehidupan kita. Berdoa mulai. Adapun tujuan pembelajaran yang akan anak-anak capai pada pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat membuat ringkasan berdasarkan pokok pikiran dalam bacaan. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan berbagai jenis tulang sebagai organ gerak pada manusia. Anak-anak, nah sekarang Bu Guru punya dua buah gambar. Coba perhatikan, kira-kira menurut kalian manakah yang menyehatkan? Ya, siapapun ditanya pasti tahu ya, yang menyehatkan adalah yang menggunakan sepeda. Mengapa menyehatkan? Kenapa pakai sepeda motor tidak menyehatkan? Iya, karena menggunakan sepeda kita memanfaatkan organ gerak, bukan hanya tangan saja, bukan hanya kaki saja, semua organ gerak hampir berfungsi pada saat bersepeda. Berbeda dengan mengendarai motor yang digunakan hanya beberapa organ gerak dan itu pun juga tidak melelahkan. Nah anak-anak, bisakah kalian menyebutkan aktivitas apa lagi yang memanfaatkan organ gerak dan menyehatkan? Nah, bagi yang tahu, bisa isi pada kolom komentar di kelas kita ini ya. Selanjutnya, kita akan berbicara masih berkaitan dengan bersepeda. Nah, kira-kira apa itu? Nah, sekarang ayo kita lakukan kegiatan berikut. Ayo membaca anak-anak. Bersepeda. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang mudah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja. Bahkan, banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun, sebenarnya bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Efek positif terhadap jantung ini tentunya juga akan membawa efek-efek positif lainnya, seperti melancarkan peredaran darah dan oksigen. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hal ini akan membuat kamu selalu bugar dan berenergi setiap harinya. Bagi anak-anak yang ingin lebih jelasnya, bisa membaca pada buku paket, yaitu buku dinas, halaman 58 sampai 59, paragraf 1 sampai paragraf 4. Nah, anak-anak,
4 paragraf yang Bu Guru sajikan akan kita ulas dengan mencari ide pokoknya terlebih dahulu. Anak-anak, berdasarkan keempat paragraf tadi, ya mari sekarang kita berlatih menentukan ide pokok bacaan tersebut. Mungkin di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar menentukan ide pokok atau pokok pikiran. Bisa ditemukan di awal, di akhir, atau campuran di dalam paragraf tersebut. Untuk kalimat atau pokok pikiran paragraf pertama, perhatikan, berada di awal. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Untuk paragraf kedua, juga masih berada di awal ya. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Untuk paragraf ketiga, ini yang berada di akhir. Kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Yang terakhir, paragraf 4, bersepeda menjadi pilihan yang bijak dalam menjaga stamina dan daya tahan tubuh. Kita temukan di awal paragraf. Sekarang, ide pokok tersebut kita akan gabungkan menjadi satu paragraf baru yang nantinya akan disebut ringkasan. Terus, bagaimana caranya menggabungkan? Kalimat-kalimat ide pokok tersebut kita bisa gabungkan dengan menggunakan kata penghubung antar kalimat. Yang mana itu? Oleh karena itu, selain itu, dengan demikian, dan masih banyak lagi kata penghubung yang lain. Sehingga ringkasannya menjadi, perhatikan baik-baik, bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Selain itu, kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Oleh karena itu, bersepeda menjadi pilihan yang bijak dalam menjaga stamina dan daya tahan tubuh. Nah, anak-anak, pada ringkasan yang Bu Guru buat, Bu Guru beri garis bawah. Nah, sana adalah penggunaan kata penghubung antar kalimat untuk menjadikan sebuah paragraf yang padu. Coba perhatikan baik-baik ya. Anak-anak, tadi kita sudah berlatih membuat ringkasan dari sebuah teks yang berjudul sepeda sebagai salah satu kegiatan yang memanfaatkan organ gerak. Nah, anak-anak, sekarang Bu Guru meminta anak-anak kembali mengamati sebuah gambar. Nah, apa yang muncul dalam pikir kalian setelah melihat gambar tersebut? Itu orang bermain sepak bola, ada yang menendang, ada yang menjadi kiper. Apa yang terjadi saat bermain sepak bola berkaitan dengan organ gerak? Iya, pastinya saat berolahraga sepak bola ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang menendang, ada yang melempar bola, bahkan menyundul bola. Mengapa bisa terjadi? Terus apa kaitannya dengan sistem gerak kita? Iya, tentunya itu terjadi karena kerjasama dari otot dan tulang. Ingat ya, kerjasama otot dan tulang bisa membentuk sistem gerak. Nah, untuk kali ini, Bu Guru akan membahas berkaitan dengan tulang yang kita kenal dengan sistem rangka. Rangka tubuh manusia itu bagaimana saja? Ayo kita perhatikan selanjutnya. Anak-anak, mari mengenali rangka tubuh kita. Secara umum, tubuh kita terdiri atas 3 bagian ya. Rangka kita ada 3 bagian. Bagian kepala, bagian badan, bagian anggota gerak. Terus, untuk bagian-bagian tersebut, apakah hanya itu saja? Tentu tidak. Bagian-bagian tersebut disusun oleh banyak tulang. Nah, sekarang kita perhatikan satu persatu ya. Bu Guru akan bahas secara detail. Pertama, kita perhatikan rangka kepala. Meliputi apa saja? Di sana ada tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, perhatikan, rahang bawah, tulang pipi, tulang baji, tulang pelipis,
tulang kepala belakang, dan tulang ubun-ubun. Berikutnya untuk rangka badan, kita punya, perhatikan, tulang leher, tulang selangka, itu berada pada bagian depan ya, di leher kalian itu. Kemudian tulang belikat, berada pada belakang. Terus tulang dada di depan, tulang rusuk sejati, kemudian ada tulang rusuk melayang, dia tidak terhubung ya ke depan. Kemudian tulang belakang, di punggung kita ada tulang belakang, kemudian ada tulang panggul. Berikutnya Bu Guru bahas tulang anggota gerak, yaitu tangan dulu ya. Terdiri atas tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Pastikan untuk tulang pengumpil kita patokannya ibu jari ya. Luruskan tangan. Tulang yang lurus dengan ibu jari itu adalah tulang pengumpil. Anak-anak, kita sudah tahu bahwa tubuh kita tersusun atas banyak tulang. Nah, sebelum kita lanjut, apa kaitannya antara tulang dengan rangka? Mungkin ada yang bertanya-tanya ya. Takutnya kalau Bu Guru lewatkan kalian tidak tahu. Nah, dengarkan dengan baik. Rangka itu adalah susunan tulang-tulang manusia yang bersambungan dan tersusun secara teratur. Nah, itu yang disebut rangka ya. Ingat ya, rangka itu adalah sambungan tulang-tulang yang tersusun teratur. Terus apa gunanya kita punya rangka? Apa fungsi rangka? Yang pertama, rangka itu bisa menegakkan tubuh. Yang kedua, rangka bisa memberi bentuk tubuh. Yang ketiga, rangka sebagai tempat melekatnya otot. Yang keempat, rangka melindungi organ tubuh penting dan lunak. Nah, yang terakhir ya anak-anak, siapa yang tahu organ penting dari tubuh kita itu yang dilindungi yang mana saja? Kalau tahu, coba balas dengan cara menjawab pada kolom komentar di bawah. Mungkin ada yang punya pendapat bermacam-macam ya. Tolong sampaikan kepada Bu Guru. Anak-anak, untuk memantapkan pengetahuan kalian tentang apa yang telah kita pelajari tadi, tolong kerjakanlah latihan berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia. Kita akan belajar kembali membuat ringkasan. Lihat LKS halaman 46 ya. Buatlah sebuah ringkasan seperti yang Bu Guru contohkan tadi. Kerjakan di buku latihannya ya. Kemudian untuk yang IPA, carilah nama-nama tulang yang ada pada kotak kata, yaitu LKS halaman 50. Langsung jawab di LKS di sana ya. Kemudian hasilnya kalian foto, baik itu bahasa Indonesia ataupun IPA, difoto, kirimkan ke Bu Guru melalui WA. Anak-anak, tak terasa kita sudah sampai pada ujung pembelajaran, kita sudah mau berakhir. Nah, sudah panjang lebar Bu Guru jelaskan, anak-anak juga sudah menyimak dengan baik, memperhatikan dengan baik. Nah, selanjutnya mari kita buat kesimpulan. Apa saja yang sudah kalian ketahui dan yang kalian sudah pelajari kali ini. Jangan sampai apa yang kita pelajari kalian tidak tahu. Kalau tahu apa yang kita pelajari, coba tulislah sebuah kesimpulan pada kolom komentar di kelas kita ini. Siapa yang memberikan pendapatnya, Bu Guru sangat hargai, karena Bu Guru akan berikan poin plus untuk kalian. Anak-anak, tak terasa pembelajaran kita sudah berakhir. Sekian dulu dari Bu Guru ya. Sampai ketemu besok di pembelajaran daring. Sampai jumpa.